teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Heru Soleh. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paraprasa. Paraprasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda. Tanpa menggunakan kutipan langsung, Anda bisa menggunakan paraprasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan paraprasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Bagian 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparaprasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dan mendukung ide-ide argumen. Dan padatkan menjadi satu pernyataan paraprasa jika ingin menggunakan teks yang lebih panjang. Sekaligus tulis ringkasan. 2. Buat anotasi kutipan dengan mendefinisikan ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. 3. Paraprasakan kutipan. Jika kata-katanya tidak lebih panjang daripada ide itu sendiri, jika Anda bisa mengapresiasikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan paraprasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. 4. Hindari paraprasa jika prasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli. Penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakan dan penyusunan kata yang lebih mengesankan. Misalnya Anda mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata aslinya penting. Bagian 2. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat paraprasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan paraprasa Anda horizontal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. 3. Bandingkan paraprasa dengan kutipan. Baca kedua kalimat tersebut dengan
bersuara yang pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Paraprasa harus cukup berbeda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. 4. Pastikan paraprasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, paraprasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Paraprasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. 5. Jangan menggunakan tanda kutip pada paraprasa. Oleh karena paraprasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk menggapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Bagian 3. 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan jika paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa paraprasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Nomor 2. Bagaimana tanda kurung itu kutipan dalam teks yang gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber paraprasa tepat setelahnya. Masuknya informasi publikasi dan dalam tanda kurung setelah paraprasa. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah paraprasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki. Di bawah halaman masukkan semua informasi publikasi dari halaman biografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. 4. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tipe-tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit.